Nama saya Kalisa Prafasta Sugianto dengan NIM 22S10058. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Gregorius tentang keserakahan. Sebelum membahas tentang keserakahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus dan Bapa yang Maha Penuh Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini sehingga kami bisa melewati pembelajaran kami hari ini. Dan semoga ilmu hari ini bisa kami tanamkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami tidak menjadi serakah seperti orang-orang yang lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, keserakahan menurut Robertson di tahun 2013 dapat didefinisikan sebagai keinginan egois untuk memiliki kekayaan, substansi, objek, orang, kekuasaan, status, penghargaan, atau perhatian yang jauh melampaui apa yang dibutuhkan untuk kenyamanan dasar manusia. Mengapa mereka serakah? Dalam artikel ini berpendapat bahwa keserakahan ini bisa terjadi karena akibat langsung dari ketidakpuasan, kekosongan diri, ketidakpuasan dari seseorang individu itu sendiri. Bagaimana keserakahan bisa terjadi? Keserakahan bisa terjadi karena berasal dari pemanjaan diri sendiri yang bisa menghasilkan obesitas, penimbunan, penyalahgunaan zat, hubungannya gagal, KDRT, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, incest, dan kejahatan lainnya. Ayat kitab suci yang saya ambil itu dari Efesus 5 ayat 3. Tertulis, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Pembahasan yang kedua tentang krisis atau crisis. Contoh dari krisis ialah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi berkaitan dengan krisis itu sendiri. Penimbangan ekonomi menurut Piketty dan Sayers merupakan produk hasil pasar tenaga kerja, globalisasi, perubahan teknologi, reformasi kebijakan, perpajakan yang lebih regresif, plutokrasi, nepotisme, dan neoliberalisme yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kapitalisme pasar bebas. Dan menurut Barnett dan Duval, krisis bisa terjadi karena adanya kegagalan tata global telah dikaitkan dengan perebutan kekuasaan antara negara-negara paling maju yang sebagian besar dikendalikan oleh sektor keuangan ekonomi global. Dan menurut Bernard dan Gerlach, krisis bisa terjadi karena adanya banyak perkiraan ekonom terkemuka bahwa jika sistem regulasi keuangan tidak diperketat, resesi global dapat diperkirakan secara berkala yang menyebabkan pengangguran yang meluas sehingga krisis bisa terjadi di dunia ini. Yang ketiga adalah penyebab atau causes. Untuk mengusulkan solusi bagi epidemi berbahaya dari keserakahan yang tak terkekang, ada pentingnya untuk terlebih dahulu kita memahami apa yang menyebabkan keserakahan manusia. Dikatakan bahwa penyebab keserakahan dikarenakan keserakahan memiliki dorongan psikologis, biologis, dan sosiologis. Menurut psikologis terkemuka seperti Freud dan Maslow, mereka mengidentifikasi keserakahan sebagai gangguan mental, dan keserakahan berkorelasi kuat dengan narsisme dan metapatologi. Dan Nikeli sendiri, ia menggunakan psikoanalisis untuk memahami konsep keserakahan dan perilaku serakah, untuk menyimpulkan bahwa ada korelasi kuat antara gaya keterikatan negatif awal dan perilaku serakah. Yang keempat adalah solusi. Menurut keyakinan saya dan ayat kitab suci yang saya ambil adalah Efesus 5 ayat 3 yang tertulis, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Dari kutipan ayat tersebut sudah jelas bahwa Tuhan pun melarang kita untuk melakukan tindakan-tindakan keserakahan, bahkan menyebutkannya saja tidak boleh, karena kita harus mencontoh atau bertindak sepatutnya orang-orang kudus lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.